Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa undangan Tuhan ini. Mari kita meresponi dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh pujian dan ucapan syukur karena pemeliharaan Tuhan luar biasa sepanjang hari ini. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami juga menghampiri tahta kasih karunia-Mu, karena hanya di dalam Engkau kami boleh mengalami kelegaan. Semua beban berat kami Tuhan akan ubah menjadi kelegaan. Kami bisa beristirahat dengan baik. Dan kami yakin bahkan kami akan menemukan jalannya Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Kekuatan yang dari Tuhan menyertai kami semuanya. Mari Engkau berbicara, Engkau berfirman, supaya kami semakin mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup kami sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita tahu semuanya tentang kebenaran ini. Demikian juga kaitannya dengan pasangan hidup. Pernikahan yang bermasalah biasanya dimulai dari pranikah, hubungan sebelum nikah yang bermasalah. Oleh sebab itu, bagi para lajang harus bijaksana untuk memilih pasangan hidupnya agar tidak menyesali di kemudian hari karena pernikahannya justru mendatangkan penderitaan batin, merusak masa depannya. Saya bertemu banyak anak-anak muda, kaum lajang, karena dorongan keinginan yang begitu kuat untuk cepat menikah, akhirnya mereka tidak bijaksana dalam memilih pasangan hidup. Ketika mereka memaksakan diri untuk menikah dengan seseorang yang sebenarnya dia sendiri tidak yakin itu sesuai kehendak Tuhan, akhirnya mengalami pernikahan yang begitu menyakitkan, mengalami penderitaan batin dalam relasi mereka, dan itu berkepanjangan. Dia tidak bisa menikmati hidupnya dengan sukacita lagi. Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai 24. Di situ kita diingatkan pentingnya untuk memilih pasangan hidup yang benar supaya hidup kita tetap bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan membacanya terlebih dahulu ayat 16 sampai 18. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan, ini anak muda yang beroleh kesempatan untuk jadi raja, tetapi akhirnya hidupnya kacau balau dan jahat di mata Tuhan karena apa? Memilih pasangan hidup yang salah. Yoram adalah anak Yosafat, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan buruk keluarga Ahab. Padahal Yosafat ayahnya orang yang benar, orang yang mencintai Tuhan, hidupnya benar di mata Tuhan. Tetapi karena dia menikah dengan anak Ahab yang begitu kacau balau hidupnya, yang begitu jahat di mata Tuhan, ternyata dia dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, hal-hal jahat dari istrinya. Istrinya, anak Ahab, yaitu Atalia, memberi pengaruh yang begitu buruk. Atalia
istri Yoram ini memiliki karakter dan kelakuan yang sama jahatnya, sama buruknya dengan ayah ibunya yang di mata Tuhan memang jahat. Yoram sebagai kepala rumah tangga tidak berhasil mengendalikan pengaruh buruk dari istrinya. Bahkan dia akhirnya ikut terpengaruh melakukan apa yang dilakukan istrinya. Yoram melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan hal ini berlanjut terus. Ketika dia memiliki anak yang bernama Ahazia, melalui keteladanan buruk yang ditunjukkan, melalui praktek-praktek agama yang jahat, yang melawan Tuhan, maka akhirnya anak-anaknya juga jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, satu anugerah luar biasa karena ternyata kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tetap tidak mau memusnahkan Yehuda, bukan karena Tuhan maklum dengan dosa-dosa mereka, tetapi karena janji yang pernah diucapkannya, yang pernah dibuatnya kepada Daud. Tuhan tidak mau melanggar janjinya walaupun Raja Yehuda ternyata bertindak sama jahatnya seperti raja-raja Israel. Tuhan tetap memberikan keturunan kepada Yoram untuk meneruskan tahta di kerajaan Yehuda. Tetapi bukan berarti kalau Tuhan bertindak seperti itu, Tuhan memaklumi dosa-dosa mereka. Tuhan mengabaikan dosa-dosa mereka. Bukan. Tuhan tetap bertindak memberi hukuman kepada Yoram dengan lepasnya Edom dari kekuasaan Yehuda. Bahkan ketika Yoram maju untuk menundukkan Edom, pasukannya terpukul kalah dan prajuritnya melarikan diri kocar-kacir kemana-mana. Ayat 22, kalau kita baca, gambaran ini semakin jelas. Mari kita baca ayat 22. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Saudara, pemberontakan demi pemberontakan dan tidak sanggup diatasi karena apa? Karena ini rajanya memberontak jahat di mata Tuhan. Ini tidak hanya satu masalah, masalah yang lain pun muncul dan itu semua di luar kendali. Terjadi pemberontakan. Libna kembali memberontak. Libna ini telah takluk kepada kerajaan Yehuda sejak Yosua membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Tetapi ternyata mereka bisa lepas dari kekuasaan itu. Dari perikop ini kita diajarkan pentingnya kepemimpinan yang terpadu antara tugas dalam keluarga dengan tugas di mana jabatan itu diberikan kepada kita dalam pekerjaan maupun dalam profesi kita, terlebih dalam pelayanan kita. Kepemimpinan Raja Yoram menjadi lemah dan menyimpang dari jalan Tuhan. Karena memang hal itulah yang terjadi dalam keluarganya. Sebagai pemimpin Yoram lemah karena dia adalah produk dari keluarga yang hanya mengutamakan status dan hubungan, tetapi mengabaikan bahaya yang muncul karena menyimpang dari kebenaran. Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua, terlebih bagi para lajang yang belum menikah, yang sedang berdoa merindukan pasangan hidup. Jangan gegabah di dalam memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidup itu tidak sekedar membuatmu punya status sebagai orang yang sudah menikah. Tetapi pasangan hidup itu adalah temanmu, mitra perjalananmu menuju masa depan. Yang menentukan apakah masa depan itu membuatmu bahagia, berhasil menjadi baik-baik saja, dan melahirkan keturunan yang juga akan mendatangkan sukacita. Ditentukan saat saudara memilih siapa yang akan jadi pasangan hidupmu dalam pernikahanmu. Bukan nanti, tetapi dimulai
saat kita memilih siapa orang yang akan kita nikahi. Kita menikah dengan siapa, kita harus hati-hati. Yang kedua, itu menjadi peringatan bagi para orang tua di dalam mengasuh anak-anaknya. Apapun yang dilakukan oleh ayah dan ibu, hubungan suami istri akan menentukan bagaimana anak-anak itu bertumbuh. Apakah anak-anak itu bisa bertumbuh mengasihi Tuhan? Apakah anak-anak itu punya hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya? Dan nanti ketika dia akan memilih siapa yang akan jadi pasangan hidupnya dalam pernikahan, itu sangat ditentukan oleh suasana pengasuhan dan suasana kebiasaan yang terjadi dalam keluarganya. Karena setiap orang adalah produk dari keluarga orang tuanya, keluarga yang mengasuh dia. Oleh sebab itu bagi orang tua ini tanggung jawab besar. Jangan main-main dengan dosa. Jangan bawa dosa-dosamu di luar rumah masuk di rumahmu. Karena itu akan merusak kehidupan anak-anakmu. Jangan beri contoh yang buruk bagi anak-anakmu. Supaya rumah tangga anakmu tidak hanya hidupnya, akhirnya berkenan dan diberkati Tuhan. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga di mana Tuhan hadir, Tuhan dihormati, Tuhan ditaati. Maka rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Jadilah pasangan hidup di mana saudara menjadi partner terbaik bagi pasanganmu untuk melangkah di jalan Tuhan. Dan bagi para lajang yang belum menikah kembali, bijaksanalah di dalam memilih pasangan hidup. Jangan gara-gara hal-hal yang sekedar alasan-alasan yang sebenarnya tidak terlalu prinsip, saudara justru memilih pasangan hidup yang akan membuat hidupmu menderita dan kehilangan masa depan terbaik. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kami betapa keputusan yang kami ambil itu punya pengaruh yang sangat serius dalam hidup kami. Apalagi ketika keputusan itu terkait dengan pasangan hidup. Kami menikah dengan siapa? Siapa yang jadi pasangan hidup kami? Itu menentukan bagaimana hidup kami, bagaimana masa depan kami, bagaimana kebahagiaan hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau pulihkan pasangan-pasangan yang sedang kacau balau, yang sedang konflik, yang sedang bermasalah, yang membuat pernikahan mereka sedang diambang kehancuran. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan supaya hubungan mereka menjadi baik kembali. Mungkin di awal mereka salah untuk membuat keputusan, tetapi biarlah kasih karunia-Mu tetap tersedia untuk membawa mereka kembali pada rencana Tuhan tentang pernikahan mereka. Untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul tentang pasangan hidupnya, Tuhan beri pimpinan agar mereka tahu apa yang harus mereka putuskan, apa yang mereka lakukan, supaya mereka tidak gegabah membuat keputusan menikah dengan seseorang yang dia sendiri tidak yakin apakah itu dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga supaya lewat berkat dan anugerah serta praktek tentang firman Tuhan membuat anak-anak bisa mendapatkan teladan, memberikan arah yang baik bagi mereka untuk mengenal Tuhan, ikut kehendak Tuhan, dan ketika tiba saatnya anak-anak itu tumbuh dewasa dan masuk usia di mana mereka membutuhkan pasangan hidup untuk menjalani hidupnya ke depan, mereka bisa membuat pilihan yang benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan lewat rumah tangga umat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8-9 dengan iman kita, dengan penuh semangat kita katakan bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semuanya, malam hari ini sungguh-sungguh saudara boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.